sangat tipis kawan-kawan. Dan kebayang kawan-kawan, gali sumur buat tenaga kerja asing. Maka kita ingatkan kepada mereka. Dan dalam penataan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit. Ini penting sekali. Hari ini bertepatan dengan Hari Buruh Sedunia, lautan pekerja memenuhi ruas-ruas jalan utama di seluruh Indonesia. Para buruh resah akan sikap afirmatif pemerintah yang seolah justru menggelar karpet merah bagi para pekerja asing dengan mengeluarkan Perpres nomor 20 tahun 2018. Karena kita harus menolak. Yang pertama adalah Perpres 20 tahun 2018. Menyedihkan bagi kita kawan-kawan. Di dalam Perpres tersebut, negara hadir membuka pintu selebar-lebarnya bagi negara asing, bagi warga negara asing untuk bekerja di Indonesia. Pemerintah kukuh beranggapan Perpres kontroversial itu justru menguatkan posisi tawar Indonesia terhadap invasi pekerja asing. Namun berbagai pihak justru menemukan berbagai kelemahan dalam aturan tersebut. Perpres 20 2018 mengenai TKA ini lebih berurusan dengan penyederhanaan perizinan TKA. Tidak mengurangi syarat kualitatif dari tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Ini kan hanya berusaha memperbaiki iklim investasi kita sehingga lapangan kerjanya makin baik, lapangan kerjanya makin meningkat. Ya kurang lebih itulah. Saya ingin ngajak publik kita bernalar aja. Kalau misalnya sampean investor di Thailand, menang tender bangun smelter di Thailand. Untuk bangun smelter itu Anda butuh 5.000 tenaga kerja. Pertanyaan saya, kamu mau bawa 5.000 orang Indonesia ke Thailand? Sebagai pebisnis nih. Kamu misalnya orang bisnis pengusaha, kenapa? Kosnya gede, makanya. Sekarang mana ada pengusaha yang kemudian misalnya di sini investasi, buka 5.000 lapangan kerja, lalu 5.000-nya diambil, mau dipakai orang dari negaranya. Itu nggak logis dari sisi bisnis karena akan bangkrut. Tapi yang logis adalah mungkin investor kita yang dari Indonesia ini dia bawa 300 orang ke Thailand. Ya kan? Kebutuhannya 5.000. Yang 4.700 diambil dari mana? Dari warga lokal. Itulah nalarnya investasi. Jadi ketika ada investasi masuk ke sini, ya kira-kira begitu. Mau contoh konkret, Morowali misalnya. Ya, di Morowali pekerja lokalnya berapa? 21.000. Tenaga kerja asingnya berapa? Sekitar 2.100 kalau saya nggak salah. Nah itu kan menciptakan lapangan kerja. 21 orang itu 21.000 orang kan bekerja gitu loh. Masuknya tenaga kerja ini juga didorong oleh kemudahan menggunakan bahasa sendiri saja. Tidak perlu pakai bahasa Inggris, tidak perlu pakai bahasa Indonesia, sudah bisa kerja di Indonesia. Kita harus jujur mengakui vocational training kita, politeknik kita di luar Jawa itu kurang, sangat kurang. Misalnya ngelas, di mana Anda mau cari 50 orang yang qualified untuk ngelas? Jadi ada orang yang marah bilang, wah ini Pak Luhut harus minta maaf, bilang kita tidak ada cukup tenaga kerja yang bisa memenuhi itu. Jangan marah-marah, lihat dulu di daerah mana. Kalau di daerah Morowali, daerah-daerah Konawe yang miskin-miskin terpusat, terisolasi gitu, ya nggak ada. Ini yang lebih ironis dan lebih menyedihkan bagi kami. Ketika ada pekerja Indonesia lokal yang kerja di situ, ya, lulusan sarjana S1 mesin, dia job list-nya adalah mesin, bagian mesin. Tapi faktanya selain dia melaksanakan job list-nya mesin, dia juga disuruh-suruh sama tenaga kerja asing asal Cina itu untuk ngambil makanannya, untuk ngambil minumannya, sehingga banyak yang melakukan berantem perkelahian, banyak yang mundur. Kemudian CSR-nya sudah tidak jalan, tidak ada CSR. Kemudian ketika kita ini melaporkan di Snaker setempat sudah tahu sering sidak, tapi ya hasilnya begitu-gitu aja. Seruan mencabut Perpres nomor 20 tahun 2018 semakin nyaring disuarakan termasuk dari dalam gedung Wakil Rakyat.
Usulan membentuk pansus tenaga kerja asing pun mengemuka. Sekarang di dalam negeri malah nggak dilindungi, ya kuenya diambil orang. Sudah hak-hak buruh, hak-hak pekerja kita nggak lindungi, sekarang kuenya aja mau diambil orang. Tentu ini tidak adil, selain melanggar undang-undang ini tentu tidak adil. Nah ini harus dipertanggungjawabkan, karena itu sebuah investigasi harus dilakukan. Ini sudah ada 6, diperlukan berapa lagi Pak? 19. Ya? 19 lagi. 19 lagi, ya. Mudah-mudahan ini bisa disahkan supaya ya meskipun kita ini bilang investasi dan sebagainya, tapi investasi kita tidak boleh melukai kepentingan nasional kita. Menurut saya belum ada urgensi atau belum ada yang mendesak untuk apalagi dibikin sebuah angket agar ini ditangani dan didalami oleh Komisi 9 dengan memanggil pihak-pihak terkait dan menjelaskannya secara rinci dan terbuka kepada publik. Sejak 2013 lalu, 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Tagar May Day is a Fun Day pun digaungkan di jagat maya. Namun yang terjadi, serangkaian aksi demonstrasi justru konsisten mewarnai setiap perayaan May Day. Jika benar keberadaan buruh asing sudah sedemikian mengancam, mungkinkah makna May Day kini beralih fungsi menjadi Mayday? Mayday yang berarti tolong kami. Indonesia Lawyers Club malam ini hadir kembali dengan tema Buruh Lokal versus Tenaga Kerja Asing. Mayday, Mayday, Mayday. Dengan narasumber politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi Nasdem Irma Suryani, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, politisi Golkar Yoris Raweai, mantan Menaker Fahmi Idris, mantan Menko Maritim Rizal Ramli, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Isa Mahendra, Presiden Aspek Indonesia Mirat Sumirat, Presiden KSPI Said Iqbal, Pengurus DPP PAN Dedi Gumelar, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Komisioner Ombudsman Laude Ida, mantan Sesmen BUMN Said Didu, mantan pekerja tambang di Morowali Asnan Asa, mantan pekerja tambang di Morowali Irman. Hadirin dan pemirsa, inilah Presiden Indonesia Lawyers Club Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di hari libur ini dalam episode buruh lokal versus TKA, tenaga kerja asing. Mayday, Mayday, Mayday. Sebelumnya aplaus dulu untuk Novita Dewi yang mendendangkan Jemu. Lagu ini dipopulerkan dulu oleh Kus Plus.
Pemirsa, hari ini seluruh buruh di dunia, bukan hanya di Indonesia, merayakan Hari Buruh 1 Mei. 1 Mei ini sudah merupakan hari kelahiran buruh di seluruh dunia, yang berawal pada 1 Mei 1886 di Amerika. Terjadi demo besar-besaran. Buruh yang waktu itu tidak jelas jam kerjanya, pada waktu itu menuntut jam kerja dibatasi hanya 8 jam sehari. Dan itu tentu saja ditentang oleh pemilik perusahaan, dan buruh sudah tidak sabar lagi. Mereka demo atau demonstrasi ratusan ribu, 400 ribu orang tiap hari sampai tanggal 4 Mei. Ketika 4 Mei itu puncak dari demonstrasi, para polisi yang menjaga demonstrasi itu tidak bisa menahan lagi agar tidak konflik. Mereka menembaki demonstran. Dan berbagai kabar, ada yang puluhan, bahkan ada yang bilang lebih dari 100. Tapi akibat perjuangannya, pada 1892 kalau tidak salah, itu Kongres Partai Sosialis sedunia di Prancis sepakat menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh, dan itu kemudian diadopsi di seluruh negara di dunia. Tapi apakah May Day itu adalah panggilan permintaan tolong dari para pilot yang dalam keadaan darurat atau nakoda dalam keadaan hampir tenggelam? Artinya May Day dalam angkutan itu adalah bantulah atau tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Dan itu wajib diucapkan 3 kali untuk angkutan laut ataupun udara tadi. Dan itu baru muncul setelah petugas radio di bandara London, Frederick Mockford, ditugaskan mencari kata yang tepat untuk pilot-pilot yang dalam keadaan darurat. Karena dia waktu itu lebih banyak mengatur penerbangan Inggris ke Prancis, dia mengambil dari kata Prancis, Maider. Dan Maider itu artinya tolonglah aku. Dalam hal ini, karena 1 Mei ini jatuh pada situasi banyaknya protes dari para buruh Indonesia dan ketidakpuasan dari para buruh, baik buruh yang karyawan, outsourcing, bahkan yang honorer. Tepat sekali kalau May Day ini menjadi judul bahwa bantulah kami, kata buruh Indonesia. Dan di tengah kita
sudah ada 2 buruh dari Pulau Wali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, yang merasa tersingkir oleh buruh-buruh asing, akan menceritakan apa pengalamannya di tambang nikel di Pulau Wali. Tapi saya ingatkan untuk tidak menyebut nama perusahaannya dan nama-nama majikan di sana, karena mereka tidak kita undang pada malam ini. Kalau kita sebut jadi tidak berimbang. Tapi sampai sekarang saya masih menunggu sahabat saya yang nggak ada kabar beritanya dari sore tadi, dari sejak kita undang Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri. Kita harapkan sampai acara selesai Menteri Hanif bisa hadir di ruangan ini. Silakan Saudara Asnan Asad, apa yang terjadi terhadap diri Anda? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin sedikit bercerita soal kejadian yang ada di Kabupaten Morowali terkait persoalan maraknya TKA yang sering disebut-sebutkan di pemerintah pusat hari ini. Di media pun juga kemudian sudah diungkit-ungkit persoalan TKA yang ada di Kabupaten Morowali. Hari ini kami sebagai mantan pekerja yang ada di perusahaan di Kabupaten Morowali, justru kemudian kami hanya ingin mau menyampaikan pada kesempatan hari ini terkait persoalan membanjirnya TKA yang menurut kami itu adalah ilegal di Kabupaten Morowali. Saya hanya mau menyebutkan angka yang pernah disebutkan oleh beberapa para pemangku pemerintah hari ini yang di angka 2.100. Pada kesempatan hari ini saya mau meluruskan bahwa angka TKA yang ada di Kabupaten Morowali itu bukan seperti itu angkanya, tetapi angkanya adalah menurut dugaan kami itu di kisaran 8.000 ke atas TKA yang ada di Kabupaten Morowali. Itu yang pertama. Selanjutnya, soal kemudian TKA yang ada di Kabupaten Morowali ini adalah persoalan kemudian ketika masuk di Kabupaten Morowali, ini justru mempersempit peluang kerja bagi kami masyarakat asli Kabupaten Morowali. Jangankan Bang Karni, kami kemudian hanya mau melamar saja kerja untuk masuk ke dalam, ini justru sampai hari ini kami tidak mendapatkan peluang itu untuk kemudian kami masuk kerja ke dalam. Selanjutnya, Anda pernah bekerja di situ? Ya. Anda pernah bekerja di sana? Saya pernah bekerja di dalam. Saya pekerja yang paling singkat dalam, hanya kemudian saya bekerja memimpin mogok kerja dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, saya langsung di PHK oleh pihak perusahaan. Tanpa ada kejelasan yang jelas kesalahan apa yang saya pernah lakukan. Nah sebenarnya Anda kerja dari jam 6 sampai jam 9 malam? Tidak, saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Oh, 7 pagi sampai 3 sore. Iya. Cuman pada waktu itu kita mau kerja sampai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Ini juga kemudian menjadi problem bagi kami, persoalan TKA. Kami di Kabupaten Morowali secara keseluruhan, teman-teman serikat ingin menyampaikan pada titipan pesannya pada kesempatan hari ini bahwa yang pertama kami akan kemudian melakukan tolak TKA yang ada di Kabupaten Morowali, karena pada prinsipnya kami pada kesempatan hari ini, yang pertama kami tidak bisa masuk lagi bekerja karena kehadiran banyaknya TKA. Yang kedua, teman-teman hari ini yang kemudian melamar pekerjaan di dalam, ini justru sampai hari ini sudah kurang lebih ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, ini belum mendapat panggilan untuk kemudian bekerja dalam perusahaan tersebut. Itu yang selanjutnya. Yang kedua, persoalan kemarin saja baru didengarkan bahwa ada pansus yang dibentuk oleh DPR RI. Yang mengherankan hari ini, tadi kalau saya tidak salah di Morowali ada sidak TKA. Tetapi sampai ada sidak di sana, yang melakukan sidak sampai di lokasi pabrik tersebut, semua TKA ini kemudian disembunyikan oleh pengusaha-pengusaha korporasi-korporasi tersebut. Jadi seakan-akan juga kemarin terjadi ada proses penggantian warna helm
dari standar helm warna kuning menjadi helm warna merah. Artinya kuning ini melambangkan bahwa TKA yang kemudian tidak memiliki skill. Tiba-tiba saja ketika kemudian mendengarkan akan ada sidak yang akan kemudian di Kabupaten Morowali, ini justru kemudian dirubah warna helmnya menjadi warna merah dan seakan-akan itu memiliki skill. Makanya tadi saya menyampaikan ke teman-teman media bahwa kalau kemudian ada pansus, kami pengen sih kemudian sebenarnya mendampingi pansus, pengen kami tunjukkan di mana perusahaan itu kemudian menyembunyikan para TKA-TKA ini ketika ada sidak. Yang kedua, kami mau pengen menunjukkan ketika ada sidak, bahwa selama ini ketika ada sidak hanya kemudian sidak di kantor, tidak pernah kemudian mengunjungi lapangan-lapangan yang kemudian tempatnya para tenaga kerja asing ini kemudian melakukan pekerjaan. Tidak pernah dikunjungi sama sekali. Makanya lewat kesempatan, ini kesempatan emas bagi kami dari Kabupaten Morowali. Alhamdulillah malam hari ini kami dapat undangan. Saya ingin meluangkan semua emosi kami karena sampai pada titik akhir kami kemudian menyampaikan sebuah aspirasi, ini tidak pernah kemudian muncul di atas permukaan. Selalunya mentok di Kabupaten Morowali, tidak pernah naik di media nasional. Padahal kami berteriak soal TKA dari tahun 2013, TKA Kabupaten masuk di Kabupaten Morowali. Kami sudah berteriak menolak TKA yang ada di Kabupaten Morowali. Karena kesempatan kerja kami yang ada di Kabupaten Morowali itu semakin sempit. Ini kami bisa buktikan hari ini di tahun 2018. Masih ada 50% masyarakat Kabupaten Morowali di angka pengangguran itu yang kemudian tidak bisa masuk ke dalam pihak perusahaan. Apalagi kami yang kemudian sudah melakukan mogok kerja pada waktu itu, ini sudah di blacklist permanen dong. Tidak bisa lagi masuk ke dalam pihak perusahaan. Baik, sebelum Anda di blacklist, itu berapa lama Anda kerja? Saya kerja 2 bulan 11 hari, Bang Karni. 2 bulan? 11 hari. 2 bulan 11 hari? Ya. Itu Anda sebagai apa? Saya sebagai kru pada waktu itu. Kru? Buruh kasar. Apa itu yang dikerjakan? Pada waktu itu mengerjakan pekerjaan di PLTU yang barang yang rusak itu diperbaiki. Di situ posisi saya pada waktu itu. Ada memperbaiki? Iya, dengan bersama teman-teman dari Tiongkok tersebut. Berapa banyak buruh Indonesia dan berapa banyak buruh asing di tambang yang Anda kerja? Kalau buruh Indonesia itu sebenarnya masih di angka sampai 8.000 buruh Indonesia yang ada di sana. Data terakhir bagi kami itu di angka 8.000. Makanya kemarin saya mau menyampaikan kalau berapa yang buruh asingnya? Kalau buruh asing dugaan kami hari ini di atas 8.000 lebih. Karena di sana ada mes A sampai mes Z yang dibangun. Dalam mes A ini terdiri dari 3 lantai. 1 lantai 20 kamar, kemudian dan isinya 1 kamar itu ada 4 orang Tiongkok. Nah, ketika ini kemudian kita kali dari A sampai dari 380 kita kali sampai dengan Z, ini kan cukup lumayan banyak jumlah TKA itu. Belum lagi kemudian di mes-mes lain. Belum juga kemudian yang tinggal di hotel yang dibangun hari ini yang diagung-agungkan sebagai hotel bintang 7. Nah, yang besar kemungkinan saya katakan bahwa di sini akan kemudian terjadi prostitusi yang begitu besar nanti ke depan dan akan terjadi konflik sosial yang begitu besar di Kabupaten Morowali. Ini dampak yang akan kemudian kami duga yang terjadi di Kabupaten Morowali ke depan. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan 8.000 orang dari Tiongkok yang sama-sama kerja sama Anda? Kalau berkomunikasi kami sebagai pekerja Bang Karni, ini ada teman-teman translator. Teman-teman translator, kadangkala juga kawan-kawan translator ini, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Tiongkok, ini juga kemudian tidak connect dengan apa yang kemudian kami inginkan, yang kami sampaikan ke teman-teman. Artinya bahwa di sana ini ketika kemudian kami walaupun tinggal di daerah, walaupun sedikit paham soal bahasa Inggris, tapi masih bisa kemudian kami bisa berkomunikasi lewat bahasa Inggris. Tetapi hari ini, ketika kemudian kita mau berkomunikasi, jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun kawan-kawan Tiongkok itu tidak paham bahasa Inggris, apalagi mau bicara soal bahasa Indonesia. Jadi komunikasinya itu lewat translator yang ada yang dipakai dari Batam, Kalimantan, ini yang dipakai untuk sebagai... Anda tidak mau belajar bahasa Tiongkoknya? Tidak. Apa aja kerja yang dipegang oleh orang-orang asing gitu? Kalau pekerjaan yang dikerjakan oleh teman-teman Tiongkok,
saya mau mengatakan hari ini biar semua tahu bahwa di sana tidak ada skill, malah saya mau mengatakan seperti itu, teman-teman Tiongkok. Hanya ada beberapa persen saja yang skill. Bahkan saya ingat pada waktu itu ketika PLTU-nya rusak pada waktu itu, teman-teman Tiongkok ini yang dianggap skill ini tidak mampu mengerjakan PLTU yang rusak. Malah mereka mengundang teman-teman dari Rusia untuk kemudian memperbaiki itu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal TKA hari ini yang kemudian yang didatangkan di Kabupaten Morowali, mulai dari pekerjaan level paling bawah sampai kemudian level paling di atas. Ini semua dikerjakan oleh teman-teman Tiongkok. Misalnya soal pemasangan batu batako, batu tela, terus kemudian juga sopir mobil, overclip, dump truck dan lain sebagainya. Terus juga kemudian ekskavator. Ini kemudian juga banyak yang didominasi oleh teman-teman TKA. Salah satu kemarin kawan saya yang di sebelah saya ini mantan kepala pengawas di Departemen Logistik, juga kemudian kemarin menjadi dampak daripada kedatangan teman-teman Tiongkok ini. Beliau disingkirkan, akhirnya kemudian di PHK oleh pihak perusahaan. Nah, ini juga bahwa kami mengatakan di Kabupaten Morowali, kalau kemudian pemerintah hanya diam, tidak kemudian mengambil sikap yang jelas, apalagi kemudian kami diberikan kado yang baru dengan Perpres 20, kami justru semakin sempit ruang gerak kami di Kabupaten Morowali. Artinya belum ada Perpres 20, kami sudah tidak bisa masuk di perusahaan, apalagi kalau ada Perpres 20. Ini kan ketika tambah banyak Tiongkok masuk, berarti peluang kerja untuk kami semakin sempit dong di perusahaan tersebut. Baik, sekarang saya ke Irman. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, cerita Anda gimana? Kalau saya sih cuma ingin menambahkan sedikit dari teman saya Asnan tadi terkait TKA yang ada di Morowali. Bagaimana kami tidak resah Bang Karni? Jangankan untuk yang masuk melamar kerja, kami aja yang udah bekerja setelah orang asing ini tadi tahu pekerjaan yang dikerjakan, mereka singkirkan kami. Contohnya seperti apa? Kemarin saya di sana bekerja sebagai kepala pengawas level supervisor ya. Awalnya Tiongkok ini masuk, mulai belajar dulu saya seperti apa di lapangan kan, seperti ini pekerjaan di lapangan. Setelah mereka tahu pekerjaan di lapangan, ya mereka singkirkan saya, digantikanlah posisi saya itu sama orang Tiongkok tadi. Anda berapa lama kerja di situ? Saya bekerja di sana 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun saya bekerja biasanya masuk jam 6 pagi, terkadang kalau jobnya padat saya masuk jam 5, pulangnya biasa terkadang jam 10. Jam 10 malam, biasa jam 5 juga tidak menetap kalau saya kan. Kalau harusnya jam kerja saya sebenarnya sampai jam 6 sore. Tapi karena tanggung jawab itu yang berat, saya apelkan dulu karyawan yang masuk malam. Ya biasanya saya lewat dari itu. Biasa ada insiden di lapangan, maka saya harus tambah jam lagi untuk saya kerjakan itu. Apa yang disampaikan sama Asnan tadi betul sekali itu. Di sana itu orang asing itu hanya beberapa saya sebenarnya yang yang skill. Ya rata-rata itu yang pekerja asing yang banyak itu yaitu kerjanya pasang batu, pekerjaan di lapangan, pokoknya pekerjaan di lapangan yang buruh kasar semua. Ada disebutkan tadi ada mes dari A sampai Z itu. Ketika ada turun sidak itu kan mes itu ada 3 lantai. 2 lantainya itu ke bawah Bang Karni. Ke bawah itu tidak diketahui itu bahwa ada orang di dalam. Jadi ketika ada sidak mungkin mereka melihat kalau dari datar begini hanya 1 tingkat bangunan itu. Padahal ada 2 lantai lagi ke bawah. Di situlah tempat mereka bersembunyi biasanya. Dan sudah disiapkan ada beberapa kontainer tempat orang Tiongkok itu bersembunyi ketika ada turun sidak. Seperti itu Bang Karni. Anda kenapa dikeluarin? Ya karena itu tadi Bang Karni, saya juga sampai hari ini nggak tahu apa kesalahan saya. Setelah orang Tiongkoknya sudah belajar di lapangan beberapa lama di lapangan, mereka ketahui pekerjaan di lapangan, supervisor ini seperti apa di lapangan, seperti ini atur pengawas. Saya tidak tahu kenapa, saya diundang waktu itu untuk meeting di lantai 2 di kantor perusahaan itu, sampai di sana dibacakan putusannya untuk di PHK. Di PHK setelah dibacakan putusannya disampaikan tidak bisa menjawab, tidak bisa menjawab di situ, kalau mau lanjut proses hukum seperti itu. Tidak bisa membantah lah. Tidak bisa ya, tidak bisa menjawab setelah dibacakan putusan itu langsung saya disuruh keluar. Setelah saya masuk itu semua sudah disiapkan security-nya dikawal dari lantai 1 sampai ke 2. Ada pesangonnya dibayar? Pesangonnya iya dibayar.
Dibayar oleh mereka. Ya, dibayar. Tapi hanya mungkin tidak tidak seperti apa yang ada di Undang-Undang Tenaga Kerja. Baik. Ada lagi yang Anda mau tambahkan? Mungkin cukup dari saya. Baik pemirsa, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Semua kemakmuran itu adalah produknya buruh. Kata John Locke, filosof Inggris. Begitu pentingnya buruh. Sehingga kemakmuran yang kita nikmati itu produk mereka. Sekarang Said Iqbal. Banyak protes sekarang ini bahwa buruh asing banyak masuk ke kita. Tapi selalu yang dipertanyakan, yang nuduh gitu itu datanya apa? Dari mana? Bisa nggak Anda jelasin? Sebagai Presiden KSPI. KSPI kepanjangannya apa? Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Berapa anggotanya itu? 2,2 juta orang. 2,2 juta. Berapa? Bisa nggak ada jelasin yang saya pertanyakan tadi? Ya, baik. Terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sebelum saya masuk ke data, ada kita datanya. Kebetulan saya bawa beberapa data terus mengalir karena kami mencatat ini KSPI dari 15 Januari 2017, tahun 2016 pun kami sudah mulai mempersoalkan tentang keberadaan TKA buruh kasar unskilled workers dari Cina. Jadi yang kita persoalkan dalam beberapa diskusi termasuk diskusi pada hari ini, buruh lokal versus TKA, Mayday, Mayday, Mayday. Saya setuju sekali dengan judul ini karena posisi untuk masa depan daripada buruh-buruh lokal tenaga kerja Indonesia itu akan terancam dengan keberadaan tenaga kerja asing dari Cina yang unskilled workers atau buruh kasar. Kalau menteri, data kami ada di sini, nanti saya akan coba bacakan sedikit. Kalau menteri mengatakan, atau pejabat negara lain mengatakan, tenaga kerja Indonesia jauh lebih banyak, jutaan di negara lain. Ngapain sih ribut-ribut di sini? Baru sekitar 85.000 TKA yang tercatat di Kemenaker, walaupun 126.000 sebenarnya yang aktif IMTA-nya 85.000 orang dan 34.000 diantaranya adalah dari Cina. Ya perlu dipahami kalau negara di mana tujuan TKI kita, negara itu memang membutuhkan, kebetulan saya adalah governing body ILO, pengurus pusat dari PBB, badan ILO. Kita memang punya satu konvensi yang disebut Migrant Workers, konvensi ILO itu, dan konvensi Domestic Workers atau PRT. Nah, negara-negara yang akan menggunakan Migrant Workers atau Domestic Workers, dia harus ikut konvensi ILO itu, meratifikasi, yang kemudian dia adopsi melalui undang-undangnya. Orang Turki kenapa banyak di Jerman? Karena orang Jerman tidak ingin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar yang dalam konstruksi. Maka dia butuh orang Turki untuk mengerjakan itu. Jauh tahun 70-an orang Turki udah banyak di Jerman. Maka kalau kita temui banyak perkampungan Turki. Orang-orang Eropa Timur masuk ke Eropa Barat pun demikian karena ada kebutuhan. Orang-orang Indonesia menjadi TKI ke Malaysia karena ada kebutuhan. Dan undang-undangnya membolehkan. Orang Nepal, Filipina, orang dari beberapa negara lain yang berkembang masuk ke negara lain, itu memang ada kebutuhan. Dan harusnya juga malulah pejabat negara ngomong kayak begitu. Udah tahu nggak mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga negaranya sendiri, kok membangga-banggakan ada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang ada dipancung, ada dibunuh, diperkosa, diperlakukan secara nista, bahkan ada trafficking. Kok mau sih ada pejabat negara yang
menjadi kebanggaan membanding-bandingkan seperti itu. Harusnya malu pejabat negara yang seperti itu. Nah yang kedua Bang Karni tentang TKA ini, tentang data kenapa yang kita persoalan unskilled workers. Dari tahun 1970 Undang-Undang PMA nomor 1 tahun 70 pun sudah mengatur tentang tenaga kerja asing. Dan tahun 2003 ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 42 sampai 47 jelas di situ dikatakan ada bab tentang TKA. Kebetulan kami ikut terlibat dalam proses tim kecil pembuatan itu. Karena memang perlu diatur. Nah, pengaturan dalam TKA bab 42 sampai 47 di Undang-Undang nomor 13 sudah jelas kok, ada pendampingan dan harus melaporkan. Jadi sudah lebih dari cukup. Bahkan turunnya waktu itu Permen termasuk Pepres yang sebelumnya Pepres nomor 72. Sudah jauh lebih cukup. Jadi persoalannya adalah penyimpangan atau law enforcement. Penegakan aturannya yang lemah. Pengawasannya yang lemah. Kita nggak butuh Pepres nomor 20, yang kita butuhkan adalah penegakan aturan. Dulu Permen ada bahasa Indonesia, wajib berbahasa Indonesia bagi TKA dihapus. Di Pepres dimasukkan lagi. Itu kan seperti basa-basi. Persoalannya bukan di situ kok. Persoalannya adalah tentang catatan kami 157.000 unskilled workers, buruh kasar TKA dari Cina yang masuk ke Indonesia. Misal saya ambil contoh nggak usah jauh-jauh lah. Yang terdekat aja di Pulau Gadung, PT Hongsin, Jalan Raya Bekasi KM 2122 Pulau Gadung Jakarta Timur. Jenis produksinya ada Brillet Steel, besi beton. Jumlah TK-nya hampir 100 orang, bekerja di checker scrap, timbangan. Masa timbangan orang Cina, orang Indonesia nggak bisa nimbang apa Bang Karni? Ini kan persoalan gitu loh. Marketing, tukang administrasi kepegawaian. Bagaimana mungkin dia ngerti tentang orang Indonesia? HRD masa orang Cina? Kan gak masuk akal cerita itu. Begitu pula di Sinar Surya Mas Steel, Jalan Rawa Terate 2 dekat TV One bahkan. Kawasan Jiep, Pulau Gadung Jakarta Timur, baja dan besi. Ada maintenance produksi. Maxi Vero Steel dan beberapa perusahaan lain. Ada data kami. Dan ini gak dicatat oleh pemerintah, oleh Kemenaker. Kenapa? Karena yang dicatat oleh pemerintah itu yang skill workers. Yang meregister dapat KITAS, IMTA, dan ada RPTKA-nya. Ya jelas semua orang mencatat. Yang jadi persoal kita kan unskill. Buru-buru kasar. Yang mengancam lapangan pekerjaan buat pekerja-pekerja lokal. Nah itu tidak mungkin dia akan melaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Dan kan tadi udah marah-marah. Masa berhenti di marah-marah sih? Harusnya ada dong tindakan-tindakan selanjutnya. Sudah ada berita-beritanya, kasus Morowali sudah ada, Buleleng sudah ada, Pandeglang di Baya sudah ada, di Banjarmasin sudah ada. Masa nggak ngerti? TV One sering bahkan di Meikarta, TV One kan waktu itu menyorot tukang batu, pemecah batu. Masa dari Cina? Emang kita nggak bisa orang Kerawang mau Purwakarta mecahin batu sampai harus mendatangkan orang Cina gitu loh. Ini bukan rasis, ini bukan persoalan rasis, ini persoalan tentang rasa keadilan. Apa sih tujuan investasi bersama government expenditure, konsumsi dan net export kan menciptakan peningkatan PDB. PDB meningkat, pertumbuhan ekonomi, economic growth. Semua ilmu ekonomi di seluruh dunia kalau kita belajar, mau di Harvard, di Sorbonne, di Yale, di BSI, di emputan tular. Hanya dua tujuan pertumbuhan ekonomi, yaitu satu menurunkan angka kemiskinan, yang kedua mengurangi angka pengangguran. Investasi Cina ini masuk ke Indonesia bersamaan dengan buruh kasar. Itu soal. Jadi jangan dibanding-bandingin. Kalau kita ke Thailand, ya mau orang Indonesia nggak mau buruh kasar kerja di sana kok. Kalau kita investasi di Thailand nggak mungkin bawa 1.500. Karena negara Indonesia tidak mengenal. Ini saya mengutip satu tulisan dari Hari Kresja dan Anthony Cho. Ini perlu juga dipahami oleh seorang menteri. Bukan seperti kalau kayak begitu mah cukup kepala seksi yang ngomong, bukan menteri. Nggak memahami apa karakter politik. Dia kan harus politiknya, sosial budaya, dia harus paham. Dia mengatakan, is Beijing adopting an ethno-nationalist foreign policy? Apakah Beijing Cina sedang mengadopsi ethno-nasionalis dalam menetapkan kebijakan luar negerinya? Dalam tulisan itu, dikatakan jurnal itu, ada tentang bagaimana diaspora. Ada 50 juta orang diaspora di mana-mana seluruh dunia. 32 juta diantaranya adalah di Asia Tenggara. Dan pemerintahan Beijing melindungi diaspora itu. Di Indonesia ada kok diaspora, jangan terlalu naif. Jangan terlalu pura-pura tidak mengerti. Atau jangan-jangan memang
tidak mengerti atau titik lah begitulah. Kira-kira saya nggak bisa menjelaskan. Nanti kena head speech, diomelin lagi saya. Nah oleh karena itu Bang Karni, yang ingin saya sampaikan mewakili kawan-kawan buruh, kami gelisah dan resah. Kok negara yang harusnya hadir, setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu perintah konstitusi. Kenapa tiba-tiba pekerjaan kami tanda petik negara tidak hadir ketika katakanlah disangkal bahwa itu tidak pernah diketahui oleh negara. Tapi fakta di lapangan ditemui, kok negara gak hadir untuk memberikan pekerjaan, pengangguran yang meningkat. Catatan kami Bang Karni, 2016 gelombang pertama PHK terjadi, 2017 gelombang PHK kedua, awal 2018 gelombang PHK ketiga. Kami punya catatan, karena anggota kami yang menjadi korban PHK. Kalau catatan Depnaker itu kan laporan dari Disnaker, ya dibikin yang bagus-bagus. Perusahaan juga takut ngelaporin itu. Nanti akan jadi perusahaan, kenapa kamu PHK dia? Kenapa kamu tidak melakukan langkah-langkah sebelum? Perusahaan nggak mau pusing, nggak dilaporin. Nah Disnaker dibikin bagus-bagus, akhirnya terjadi gap antara data Kemenaker dengan data kami tentang PHK. 3 gelombang PHK 150.000 orang. Depnaker hanya menulis 3.700. Kan gak masuk akal. Hari ini kalau mereka bilang 85.000, 34.000 di antara TKA Cina, kami punya 157.000. Nah nanti di pansus kita akan beberkan. Memang pansus harus membuka aja. Kemudian di tengah ketimpangan ekonomi yang masih tinggi, buruh masih mendapatkan upah murah akibat peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Hari ini kita turun, selain isu TK adalah isu tentang PP nomor 78. 4 tahun berturut-turut semenjak Bapak Jokowi menjadi presiden terus kita lakukan. Soeharto sekalipun gak pernah menghapus hak berunding serikat buruh dalam penentuan upah. Tapi hari ini pemerintahan sekarang berani menghapuskan hak berunding, negotiate right. Itu hak yang paling dasar dalam konvensi ILO nomor 87 dan nomor 98. Tapi itu dihapus. Di tengah kemudian adanya harga yang melambung tinggi, harga listrik Bang Karni. Akibat harga listrik yang naik per 3 bulan dalam 1 tahun. Kemudian sempat harga beras melambung tinggi. BBM premium kuota berkurang kemudian beralih. Kan pengguna motor tuh buruh, beralih ke Pertalite. Catatan kami secara sederhana 30% daya beli buruh turun. Daya beli turun, PHK hampir 150.000. Kemudian harga melambung tinggi. Kok TKA tiba-tiba datang unskilled workers? Di mana negara? Di mana konstitusi diletakkan dalam melindungi setiap warga negara itu berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak? Bukan hanya berretorika orang Thailand. Ya nggak usah, orang Thailand udah ngurusin kok. Kamu urusin aja orang Indonesia. Ngapain ngurusin orang Thailand gitu loh. Terus TKI kita banyak malu lah. Sekarang gini aja deh Bang Karni. Grab, Gojek itu bertarung mereka mencari rezeki. Kita berterima kasih ada Nadiem Makarim, ada Anthony Tan dari Malaysia. Karena terbuka lapangan pekerjaan baru. Itu pengangguran apa bukan? Bagi kita pengangguran. Kalau nggak ada panggilan nggak kerja kok. Sekarang penentuan bonus per kilometer ditentukan sepihak karena mitra. Mereka aksi besar-besaran diterima bahkan oleh presiden. Sebenarnya gampang, bikin aja Pepresnya. Giliran TKA kenapa gampang, giliran Grab sama Gojek kenapa susah bikin Pepresnya. Misal juga tentang persoalan TKI kita. Emangnya gampang kerja di luar negeri? Bikin, waduh sampai harus membohongi umur, membohongi tempat tinggal. Karena saking miskinnya mereka ingin bekerja. Di daerah tidak ada lapangan pekerjaan. Segala kebohongan mereka ciptakan. Itu pun masih dipersulit. Ada uangnya. Bikin aja Pepresnya. Kalau giliran TKA kenapa mudah, giliran TKI kenapa susah? Itu aja pertanyaan yang harus kita jawab. Nah oleh karena itu Bang Karni, jangan beretorika lah melalui kesempatan ini. Jangan beretorika, data sudah ada. Maka kami ingin mengatakan bahwa harus dilakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif. Satu, secara politik dibuka. Daripada dibilang ini politisasi, ya udah masuk aja ke ranah politik. Karena saya termasuk orang yang percaya, kami di buruh terus orang percaya, Beijing sedang memerankan peran etno-nasionalis. Kalau Hari Kresja dan Anthony Chow dalam jurnal itu mengatakan, seperti Putin melindungi Kiev Ukraina untuk suku Rusia, etnis Rusia. Dia perang melawan Ukraina. Seperti Hitler memarahi bangsa Arya, ini menurut ini. Seperti juga suku Rakhine diusir oleh Myanmar karena ada pipa gas. Ukraina juga ada perusahaan pipa gas.
Etnonasionalis itu persoalan ekonomi, perang dagang. Trump menandatangani fakta perang dagang terhadap Cina yang menurut Trump kepentingan Amerika terganggu trade off-nya. Jadi jangan terlalu naif. Bahkan saya sempat diskusi dengan beberapa intelijen. Saya hadir di Lemhanas sebagai narasumber. 60 tentara Konawe, tentara merah sudah ada di Konawe. Lemhanas itu think tanknya presiden. Nggak mungkin kalau presiden nggak tahu. Intelijen daripada tentara mengatakan masuknya buruh kasar tidak menutup kemungkinan adanya intelijen masuk di situ. 2 orang TKA masa bisa masuk instalasi militer di Halim? Bagaimana mungkin TKA ilegal, unskilled workers yang dikatanya mau bikin kereta cepat masuk ke instalasi militer? Itu persoalan yang serius. Jadi ada ancaman secara sosial ekonomi, ada pelanggaran terhadap konstitusi, dan ada ancaman secara politik. Oleh karena itu pansus jawabannya agar jelas secara politik apa yang terjadi sesungguhnya. TV One, Bang Karni dan seluruh jajaran berulang-ulang menayangkan itu. Dengan tujuan memberikan early warning. Memberikan kewaspadaan dari awal. Deteksi dini. Bukan sibuk main di angka. Bukan sibuk main dalam membanding-bandingkan dengan negara lain. Udah pikirkan negara kita saja. Kami buruh gelisah, galau. Apa mau nunggu di Batam Bang Karni? 4 hari yang lalu saya pergi, saya Komisi 9, Ibu ini juga udah pergi Komisi 9. Di sana mereka bilang, karena kebetulan anggota saya di KSP. Ini tinggal tunggu dry dock berikutnya aja. Ingat kasus dry dock dulu, orang-orang India diserbu, dibakar pabrik, dikejar-kejar dengan parang karena ada konflik secara internal. Sekarang banyak sekali tenaga kerja asing, unskilled workers, cuma ngelas. Cuma ngangkat-ngangkat apa itu besi daripada sisa pengelasan, pemotongan-pemotongan dari galangan kapal. Masa harus orang Cina? Tunggu saja, apa mau menunggu itu? Setelah sibuk berretorika tentang membanding-bandingkan apa. Yang kedua, kami melakukan judicial review terhadap Perpres nomor 20 tahun 2018. Sebenarnya bukan diskusi apakah isi Perpres sesuai atau tidak. Pertanyaan necessary or not, dibutuhkan atau tidak. Buruh nggak butuh itu kok. Jangan-jangan kan dijawab itu saya sama Pak Said Didu dalam satu kesempatan sama-sama. Investor yang butuh, buruh nggak butuh. Itu Grab, Gojek, TKI, bikin Perpres itu yang kita butuh. Perlindungan terhadap upah murah menjadi upah layak, itu yang kita butuh. Kita nggak pernah minta ada Perpres nomor 20. Aturannya ada sudah cukup. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 42 sampai 47, Permenaker yang kemarin dihapus-hapus hidupkan kembali walaupun katanya di Perpres udah. Ya tapi buat apa? Kemudian Perpres 72 sudah cukup. Yang kita butuh adalah law enforcement. Penegakan aturan bahwa ada fakta di lapangan. Data menunjukkan yang kami punya 157.000 unskilled workers, buruh kasar dari Cina masuk. Kalau kita nggak diskusikan ini dengan bebas pisah, kalau mungkin salah satunya adalah TV One dan beberapa media lain tidak mengangkat isu ini, apakah ini menjadi perdebatan publik? Apakah menteri tergugah hatinya untuk melihat apa yang terjadi dengan lapangan pekerjaan di Indonesia? Ketika orang mencari pekerjaan menjadi susah, ketika lapangan daya beli menjadi turun, ketika PHK terjadi di mana-mana. Dan harga sembako listrik, terutama listrik, kita mahal. Nah itulah kita minta nanti judicial review bersama Prof. Yusril Issa Mahendra. Ini orang yang paling top ya kan, saat ini dalam bidang hukum dan ketatanegaraan. Kita terima kasih Bang. Gratis kata beliau untuk buruh. Kita terima kasih. Bahkan mau diongkosin kalau nanti kita datang. Nggak bercanda Bang. Jadi kita ingin melakukan judicial review. Dan May Day atau May Day 1 May adalah langkah awal kita untuk menggerakkan langsung perlawanan secara terbuka sekarang kepada pemerintah. Kalau enggak ganti presiden 2019. Terima kasih Bang. Baik, Ibu Mira Sumirat. Apa yang Ibu perlu tambahkan sebagai presiden aspek? Iya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Pak Karni, saya sampaikan informasi atau isu terkait dengan tenaga kerja asing ini sudah kami sampaikan, sudah kami lakukan seminar nasional sejak Agustus 2016 lalu. Dan hasilnya, rekomendasinya sudah kami sampaikan kepada pihak Istana, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan juga Kementerian Tenaga Kerja dan juga pimpinan Komisi 9 DPR RI. Tapi sampai detik ini tidak ada respon, malah muncul peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018.
Pak Karni, ini sesungguhnya ketika kami mengadakan seminar nasional itu kami mengundang Kementerian Tenaga Kerja tapi tidak hadir. Kemudian kami juga mengundang Komisi 9 DPR RI saat itu tidak hadir karena berhalangan. Kami mengundang beberapa akademisi yang memang fokus di ketenagakerjaan dan mengundang juga konfederasi serta mengundang Kementerian Pertahanan Negara Republik Indonesia Pak Karni. Karena disinyalir memang tadi yang disampaikan oleh Bung Said Iqbal bahwasannya tenaga kerja asing yang masuk di sini disinyalir diduga mantan napi dan juga mantan tentara dari RRT. Jadi memang disampaikan saat itu ada sejenis kayak semacam model investasi yang disebut dengan Turnkey Project Management Pak Karni. Ini ditawarkan oleh Republik Rakyat Tiongkok yang ditawarkan ke beberapa negara tujuan investasi. Nah, Turnkey Project Management ini yang namanya anggaran, pembiayaan, mesin, model dan sistem serta tenaga kerjanya itu dari negara tersebut, dari RRT. Sampai di sini sebenarnya tidak ada persoalan kalau tenaga kerjanya itu di level top manajemen. Menjadi persoalan ketika itu unskill yang tadi disampaikan oleh Bung Said Iqbal. Yang kedua ternyata ini nggak berhenti di sini. Dalam rangka quote and quote mendukung Turnkey Project Management tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2015. Ini sebuah persoalan sangat besar dimulai ya ketika ada Permenaker nomor 16 tahun 2015 yaitu menghilangkan kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Pak Karni, bagaimana mungkin tenaga kerja asing itu tahu budaya kita, tahu peraturan negeri ini kalau bahasa Indonesia aja nggak ngerti dia. Karena pintu masuk budaya peraturan itu dari bahasa. Jadi ini dihapus nih. Ini menjadi sebuah persoalan. Kemudian ada lanjutannya Pak Karni, muncul Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 35 tahun 2015. Ini menjadi persoalan besar lagi, yaitu rasio 1:10 di mana 1 orang tenaga kerja asing harus ada 10 orang tenaga kerja lokal atau Indonesia sebagai untuk transfer teknologi, transfer pengetahuan. Itu dihapus. Ini maksudnya apa? Ini juga dilakukan oleh pemerintah Republik ini. Kemudian dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atau DKP-TKA yang seharusnya menggunakan nilai rupiah itu juga dihapuskan. Padahal undang-undang mata uang belum direvisi. Saya kira ini juga pelanggaran. Nah, ini ada lagi nih Pak Karni, belum berhenti. Kami menduga dengan adanya bebas visa 169 negara sesungguhnya ini dalam rangka memperkuat Turnkey Project Management tadi. Ini dugaan kami seperti itu. Kalau dilihat data-data dari Kementerian Pariwisata mungkin bisa kita buka. Sesungguhnya berapa sih jumlah mancanegara yang datang, wisatawan mancanegara yang datang ke Republik Indonesia ini ketika ada bebas visa ini. Yang ada tambah persoalan Pak Karni, yaitu banyak persoalan, banyak narkoba masuk ke sini dari internasional. Mohon maaf, perjudian online, prostitusi online juga datang, kemudian hanya dideportasi, tidak ada sanksi yang secara pidana dan lain sebagainya. Terakhir ini Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 ini sangat menyakitkan bagi kami. Saya nggak usah ngambil pasal yang lain, tapi pasal yaitu ketika pengajuan RPTKA cukup 2 hari untuk tenaga kerja asing masuk ke sini. Luar biasanya Pak Karni ketika orang biasa, orang Indonesia, saya lah taruhlah ya, membuat EKTP, membuat kartu keluarga, membuat SIUP misalnya, perizinan sana sini tentang pembuatan CV, itu butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini orang asing 2 hari cukup langsung masuk ke Indonesia. Luar biasa. Seharusnya negara ini memberikan perlindungan, kewaspadaan. Kan ini orang asing, nggak bisa sembarangan masuk ke sini. Bisa saja saya menduga orang-orang asing ini masuk ke dalam jaringan yang tadi, jaringan narkoba, jaringan perdagangan organ tubuh, jaringan perdagangan prostitusi internasional dan lain sebagainya. Saya kira ini yang harus diperhatikan, difokuskan oleh pemerintah saat ini. Bukan malah menambah sakit hati kami melalui Peraturan Perpres nomor 20 tahun 2018. Yang tadi disampaikan oleh Bung Said Iqbal. Kenapa sih untuk membuat sebuah peraturan presiden yang seperti tadi driver online, kemudian peraturan presiden yang lain-lain untuk negeri ini, untuk rakyat sendiri sulit. Kenapa untuk orang asing mudah sekali? Pertanyaan kami, anggota kami, buat siapa? Untuk siapa investasi ini? Kami Pak Karni tidak anti investasi asing. Kami membuka dengan sangat senang hati. Ketika investasi asing tersebut memang ada dampak yang signifikan yang membuat kesejahteraan lebih baik
yang membuat lapangan pekerjaan muncul. Ini enggak. Tadi kawan-kawan dari Morowali sudah sampaikan itu bukti loh Pak Karni. Hati-hati aja nanti pulangnya ya. Saya kira ini cukup bukti yang luar biasa kawan-kawan. Ini mau diapain lagi ketika bukti sudah ada, data sudah ada. Dan data sudah kami sampaikan ke Istana Negara sejak Agustus 2016. Sudah. Kalau nama PT-nya ada, jumlah karyawannya ada, dia di bagian mana saja dari mulai tukang masak, office boy, kemudian supir, tukang las, ada. Yang pekerjaan-pekerjaan tersebut sesungguhnya bisa dilakukan oleh anak-anak bangsa kita. Kalaupun masuk lagi banyak universitas-universitas terkenal di negeri ini, kayak UI, PB yang negeri ya, yang swasta banyak lagi lah ya. Ini saya kira bisa lah head to head kita bersaing antara rakyat Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing saya kira. Janganlah merendahkan tenaga kerja Indonesia. Apalagi direndahkan oleh para oknum-oknum pejabat di negeri ini. Harusnya mereka bangga, diberikan kesempatan. Lulusan-lulusan terbaik itu hadir. Dan mengenaskan lagi lulusan terbaik justru malah kerja di luar negeri. Karena apa? Dia tidak diberikan tempat di sini. Dan Pak Karni, kami dari aspek Indonesia ini adalah sektor jasa. Ada sektor telekomunikasi. Ini anggota kami. Hampir seluruh telekomunikasi perusahaan itu anggota aspek Indonesia. Pak Karni, ini kita tidak bicara lagi unskill lagi di telekomunikasi. Itu udah skill tinggi, high skill. Tapi faktanya Pak Karni, mereka itu terkenal dengan IPBC, India, Pakistan, Bangladesh, Cina di sektor telekomunikasi. Masya Allah Pak Karni, mereka itu sebenarnya hanya bisa berbahasa Inggris dengan fasih, bisa presentasi dengan baik. Tapi faktanya pada saat dia head to head dengan anak-anak sektor telekomunikasi yang kerja di Indonesia, orang Indonesia, mereka kalah. Mereka masih minta bantuan. Dan kecenderungannya perusahaan asing itu lebih senang dia menggunakan tenaga kerja asing juga. Gitu loh. Jadi ini yang mohon sekali pemerintah Republik Indonesia fokus saja. Saya akan mengulang dan menolak lupa terhadap janji sang presiden pada saat itu 2014 lalu. Bahwa fokusnya adalah salah satu janji kampanyenya akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Lah kok sekarang kok malah untuk tenaga kerja asing. Saya menduga untuk tenaga kerja asing saya kira. Dikit aja ya, boleh. Karena gini, selalu dibandingkan nggak mungkin tenaga kerja buruh kasar Cina ke Indonesia karena upahnya di Indonesia kecil. Faktanya tidak. Supir forklift di perusahaan baja di Pulau Gadung gajinya 10 juta rupiah. Supir forklift Indonesia upah minimum 3,6 juta. Karena begini Bang Karni, kan yang kerja buruh kasar Cina di Indonesia pakai upah minimum Cina yang nilainya 3 kali lipat upah minimum Indonesia. Begitu dirupiahkan, faktanya membayar lebih mahal untuk seorang supir forklift. Emang orang Indonesia gak bisa nyupir forklift? Itu contoh. Tapi mungkin ada pertanyaan saya, kalaulah betul lebih mahal buruh Cina dibanding buruh Indonesia, sebagai pemodal rugi dong memakai dari luar. Kalau kita hanya melihat dari sisi sekedar bisnis to bisnis, jawaban itu bisa jadi benar. Tapi kan ada persoalan sisi politik yang dari kenegaraan mereka sendiri perlu menyalurkan tenaga-tenaga kerja yang pengangguran di negaranya ke negara lain. Nggak usah jauh-jauh, Cina kan terkenal dumpingnya Bang Karni tentang apa masalah barang. Dan turnkey project dengan kebijakan turnkey project dan obornya, dan tadi saya baca Hari Kresja dan Anthony Cho tentang etnonasionalis, itu bisa menjadi satu jawaban terhadap pertanyaan yang rugi atau tidak kalau membayar jauh lebih mahal. Terima kasih. Pemirsa, buruh tidak pernah mempermalukan siapapun. Tapi Anda akan ketemu banyak orang yang mempermalukan buruh. Ulysses Grant, Presiden Amerika ke-18. Kita lihat sejenak.